keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 22 ayat 28 sampai 29. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapak Ibu, gimana nih kabarnya hari ini? Saya berharap ya kita semua sehat, tetap semangat. Apalagi sekarang vaksinasi sedang mulai digalakan di masyarakat. Kita berharap kita semakin sehat ke depan. Nah saudara, kita bersama-sama akan mendengar kembali firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa kasih setia-Mu senantiasa berkarya dalam hidup kami. Sampai saat ini kami merasakan penyertaan Tuhan. Dan salah satunya Engkau nyatakan lewat firman-Mu yang diberitakan kepada kami. Dan biarlah kami benar-benar boleh menikmati firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan memimpin langkah kehidupan kami. Inilah seluruh doa kami ya Bapa, yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 8, ayatnya yang ke-9 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini bertema
kepercayaan yang benar. Hari ini saudara kita dipertemukan dengan sosok yang bernama Simon. Nah, siapa Simon ini? Simon ini sebenarnya disebut dengan Simon si penyihir, yang di dalam bahasa Yunaninya disebut dengan Simon Magus. Dan kalau saudara mau memperhatikan kata magus ya, kata magus ini saudara akan mengingatkan kita dengan istilah magician. Magician itu apa? Itu adalah pesulap. Saudara, menurut catatan Alkitab, Simon ini dikatakan telah lama berlaga atau mau menunjukkan kesombongannya sebagai orang yang sangat penting, orang hebat yang dicari-cari orang atau dikejar-kejar orang karena dia melakukan hal-hal yang menakjubkan. Namun, saudara, ketika Rasul Filipus mengabarkan Injil dengan pengajaran-pengajaran yang luar biasa, kemudian dengan mujizat-mujizat yang dinyatakannya, maka kecil hatilah apa yang ada di dalam diri Simon Magus ini. Dia merasa tersaingi karena dia melihat bahwa Rasul Filipus ini lebih hebat dari dirinya. Bahkan ketika kemudian datang juga Petrus dan Yohanes, mereka ini juga menjadi sosok yang semakin membuat Simon Magus ini terkucilkan. Nah, karena itu dia terdorong untuk kemudian mengenal kekristenan lewat pekabaran Injil ini. Perasaannya sebenarnya saat itu dia seperti ini ya, kalau boleh dikatakan, ya dia seperti para pesulap ataupun juga para aktris atau aktor, olahragawan, bahkan juga penginjil atau pendeta yang seringkali menempatkan diri misalnya dikagumi banyak orang, dipuji-puji banyak orang. Ya. Jadi sehingga seorang Simon Magus ini merasa juga tersaingi di dalamnya. Nah, saudara, Simon merasa karena itu perlu mengupgrade dirinya, ya, dan dia ingin menjadi seorang rasul, kalau boleh dikatakan demikian, seperti Rasul Filipus yang dikagumi juga oleh banyak orang karena pemberitaan Injilnya. Sehingga kemudian ketika dia bergabung bersama-sama dengan Rasul Filipus dan juga bergabung dalam jemaat Samaria, Simon Magus ini menjadi sosok yang aktif sekali. Nah, salah satu keaktifannya itu ditunjukkan dengan dia selalu mengikuti kemana saja Rasul Filipus ini pergi mengabarkan Injil. Dia memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasul Filipus dalam menyatakan mujizat-mujizatnya. Sehingga saudara, Simon ini menjadi seorang Kristen karena mengagumi sosok atau seorang dalam hal ini Rasul Filipus itu. Bukan bagaimana dia ingin menjadi seorang Kristen yang mendalami sungguh-sungguh pengajaran kekristenan. Dan kalau kita perhatikan juga tidak ada kemauan yang sungguh-sungguh dalam pertobatannya. Melainkan dia hanya yaitu tadi merasa takjub, ya, merasa pelayanan Rasul Filipus itu dengan mujizat-mujizatnya mengagumkan dan lain sebagainya. Nah, karena itu saudara, kalau kita perhatikan dalam perikop ini, maka kita sebenarnya melihat ada dua tipe orang, ya, orang percaya di hadapan Allah. Nah, tipe yang seperti apa itu? Yang pertama itu boleh dikatakan adalah orang-orang yang menerima, bertobat dan mengabdikan hidupnya di hadapan Allah secara sungguh-sungguh. Orang-orang seperti ini saudara adalah orang-orang yang benar-benar mengutamakan atau mengedepankan Tuhan di dalam hidupnya. Tidak demikian dengan Simon yang hanya berdasarkan iman, kekaguman kepada sosok orang atau juga kekaguman akan kuasa Kristus, tetapi tidak menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus dan masih hidup dengan hati yang bengkok di hadapan Allah. Nah, karena itu kita bisa melihat dampak dari kehidupan dua tipe orang ini.
Tipe yang pertama ini akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan, dan orang yang mau tunduk dengan firman Tuhan, memegang janji-janji Tuhan, dan hidupnya senantiasa ingin diubahkan sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Dan karena itu hidupnya juga senantiasa diabdikan bagi pekabaran Injil, pelayanan atau pekerjaan di dalam Yesus Kristus. Nah, tidak demikian saudara dengan tipe yang ada di dalam diri Simon Magus ini. Karena dia sebenarnya menjadi orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam mengabdikan diri dalam pelayanan kepada Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh juga menjadi seorang Kristen. Kristennya itu hanya sebagai label saja. Sebagai orang percaya, tetapi karya dan kuasa Kristus itu tidak ada di dalam hidupnya. Iman kepada Kristus itu tanpa kepercayaan, tanpa perubahan hidup, dan juga tanpa kuasa Kristus, yang pada akhirnya nanti ujung-ujungnya menjadi seorang Kristen yang mandul, yang boleh dikatakan ya tidak berguna, hanya mencari kepentingannya sendiri dan bukan kehendak Kristus. Nah, kalau ini dikaitkan saudara dengan kehidupan kita selaku orang-orang Kristen, sebenarnya ada banyak loh orang-orang Kristen yang menunjukkan kerajinannya beribadah, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis seperti Simon Magus ini. Tapi dia mau dibaptis itu karena keimanannya itu didasarkan pada kekaguman. Mungkin kekaguman pada sosok pendeta yang khotbahnya berapi-api begitu ya. Apalagi kalau di dalamnya juga ada bahasa roh barangkali, kemudian ada pernyataan mujizat begitu ya. Itu membuat dia merasa, wah ini nih sesuatu yang saya cari. Nah, mereka sebenarnya tidak tahu bagaimana hidup dalam pertobatan itu. Bagaimana hidup dalam keselamatan Kristus itu. Yang dicari hanyalah kekaguman-kekaguman yang sifatnya sementara itu. Yang digembar-gemborkan itu adalah kehebatan para pendetanya. Dan bukan apa yang dinyatakan Tuhan di dalam Yesus Kristus dalam kehidupan orang percaya. Nah, karena itulah saudara, menurut saya kita itu harus mengevaluasi kehidupan iman kita. Apakah kehidupan iman kita ini hanya berdasarkan label saja? Kita benar-benar meresapi setiap firman Tuhan yang masuk ke dalam diri kita, lalu kita menghidupi firman itu dalam kehidupan nyata, walaupun kita harus menghadapi berbagai macam pergumulan yang berat. Kita bergumul setiap kali dengan firman Tuhan, bagaimana kita mau setia, tetapi juga kita harus mengalami banyak penderitaan. Namun di balik itu kita terus mau setia pada firman Tuhan, pada janji-janji Tuhan. Atau kita menjadi orang Kristen, yaitu tadi. Pokoknya apa saja makanan masuk ke dalam diri kita, makanan rohani gitu ya. Tapi tidak menghidupkan diri kita menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh, yang sejati. Nah, karena itu mari saudara, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang benar-benar bertumbuh, belajarlah senantiasa dengan sungguh-sungguh lewat firman Tuhan, lewat kesetiaan kita beribadah, ya, bukan kesetiaan kita untuk mencari-cari hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang khotbahnya seperti apa begitu ya. Tapi ujung-ujungnya juga tidak mendorong kita untuk semakin setia melaksanakan firman Tuhan dan memberlakukannya secara nyata. Saya percaya bahwa kita bukan orang Kristen yang demikian, tapi kita menjadi orang Kristen yang senantiasa didorong oleh kuasa Roh Kudus untuk terus belajar di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, selaku orang-orang percaya, jadikan kami orang-orang yang boleh bersungguh-sungguh dalam iman percaya kami dan tidak menjadikan kepercayaan kami hanya sekedar label, tetapi kami boleh terus mengalami dan merasakan kehadiran dari kuasa kasih Kristus dalam hidup kami.
dan kami juga mengalami pembaharuan di dalamnya. Saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk situasi pandemi yang masih berlanjut, baik di Indonesia maupun di berbagai negara. Kami berdoa agar Satgas COVID-19 boleh terus bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga penularan COVID-19 ini dapat ditangani dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Demikian juga ya Tuhan, dengan tsunami COVID yang terjadi di India. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di sana. Biarlah Tuhan menolong lewat pemerintah mereka, agar mereka menemukan jalan keluar dan bantuan-bantuan dari berbagai negara memberikan dampak yang positif bagi situasi di India. Kami juga teringat Tuhan akan keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi atas peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nunggala 402. Tuhan tolong agar pemerintah juga mampu mengevakuasi korban-korban 53 prajurit TNI Angkatan Laut. Sehingga dengan demikian Tuhan, mereka yang merasa kehilangan keluarganya paling tidak dapat terobati ketika evakuasi itu boleh berjalan dengan lancar dan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi ekonomi di Indonesia. Kami berdoa agar pemerintah kami boleh terus menggalakkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, sehingga ekonomi Indonesia ini boleh kembali dipulihkan. UMKM boleh terus merasakan dampak yang positif ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk CMT atau Crisis Management Team yang ada di, khususnya yang ada di GKI Surya Utama. Biarlah tangan kasih Tuhan yang menolong agar pelayanan kepada saudara-saudara kami yang mengalami penularan COVID-19 ini dapat ditangani dengan baik oleh tim CMT. Demikian juga dengan pelayanan-pelayanan kami yang lain seperti Pokja Doa. Biarlah Tuhan memberkati para pengurus Pokja Doa agar boleh sehati sepikir dalam pelayanan dan boleh terus meningkatkan pelayanan dengan baik seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang boleh kami naikkan di dalam doa-doa kami ini. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih